Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zezen Zainal Abidin. Saya dari Prodi PAI 6A Universitas Hasyim Asy'ari. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi, HAM, dan civil society dalam bingkai problematika pendidikan nasional. Jadi ada 3 subbab yang akan saya bahas, yaitu yang pertama adalah demokrasi dalam bingkai problematika pendidikan nasional, yang kedua HAM dalam bingkai problematika pendidikan nasional, dan yang ketiga adalah civil society dalam bingkai problematika pendidikan nasional. Baik, langsung saja untuk yang pertama, yaitu demokrasi dalam bingkai problematika pendidikan nasional. Pengertian demokrasi itu sendiri secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu diambil dari 2 kata, demos dan kratien. Demos itu artinya adalah rakyat, kratien artinya adalah kekuasaan. Sehingga karena kekuasaan itu berada pada diri rakyat, maka rakyatlah yang berdaulat. Oleh karena itu, demokrasi dapat diartikan juga sebagai kedaulatan rakyat. Kemudian para ahli memberikan pendapat tentang demokrasi ini, diantaranya adalah Abraham Lincoln. Beliau mengatakan bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Kemudian yang selanjutnya ada Harry Sauce. Beliau mengatakan bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan rakyat. Oleh karenanya kekuasaan melekat pada diri rakyat. Nah, kemudian demokrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI itu diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengedepankan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi setiap warga negara. Oleh karenanya, demokrasi di dalam pendidikan itu juga dapat diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengedepankan persamaan hak dan kewajiban serta memperlakukan hal yang sama dalam proses pendidikan antara pendidik, peserta didik, dan pengelola pendidikan. Wujud demokrasi di dalam pendidikan yaitu adalah dengan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak untuk bisa merasakan pendidikan di sekolah sesuai dengan kemampuannya. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 yang mengatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Kenapa? Karena pendidikan ini adalah merupakan cara yang paling utama untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia. Sehingga sangatlah penting pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia ini. Tetapi walaupun di dalam Undang-Undang Dasar tersebut sudah dijelaskan bahwa setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan pendidikan, tetapi kenyataannya pada realitasnya masih banyak anak-anak yang usia sekolah tapi mereka tidak dan juga belum merasakan pendidikan di sekolah. Hal ini dikarenakan ada kalanya karena keterbatasan atau ketidakterjangkauan biaya, ketidakterjangkauan tempat, dan juga kesempatan. Nah, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam pendidikan khususnya di Indonesia itu diantaranya ada 3 di sini, yaitu adalah pertama, rendahnya partisipasi masyarakat. Di dalam Undang-Undang Dasar sudah dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat itu sangat penting dalam pendidikan, tetapi kenyataannya masih banyak sekali masyarakat yang tidak mempunyai pemikiran tentang pentingnya pendidikan. Kemudian hambatan yang kedua adalah rendahnya inisiatif kebijakan yang kurang demokratis, di mana pemerintah hanya mempertimbangkan potensi pendidikan secara nasional, padahal setiap daerah potensi dalam hal pendidikan itu berbeda-beda. Nah, kemudian yang ketiga yang menjadi hambatan dalam pendidikan adalah tantangan kehidupan global. Lalu kemudian untuk mengatasi atau upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, di sini
ada beberapa upaya yang dilakukan, yaitu yang pertama meningkatkan mutu pendidikan dengan menerapkan tujuan dan standar kompetensi pendidikan. Kemudian yang kedua meningkatkan efisiensi pengelolaan pendidikan, dan yang ketiga meningkatkan relevansi pendidikan, dan yang keempat itu adalah mengatasi rendahnya kualitas guru, di mana pemerintah sekarang memberlakukan aturan minimal guru SD itu adalah harus S1. Itu yang pendidikan. Subbab yang kedua yaitu membahas tentang HAM dalam bingkai problematika pendidikan nasional. Menurut Jack dan Lee, HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena dia adalah manusia, bukan karena pemberian dari masyarakat, bukan karena berdasarkan hukum positif, tetapi betul-betul berdasarkan martabat dia sebagai manusia. Itu menurut Jack dan Lee. Adapun langkah-langkah atau upaya-upaya yang harus dilakukan untuk menegakkan dimensi HAM di dalam merespons sisi arah pembangunan nasional untuk mempererat kohesi sosial masyarakat yang saat ini tengah mengalami keretakan sosial, diantaranya adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, pendidikan harus dikelola dengan asas-asas keadilan. Yang kedua, pengelolaan pendidikan nasional harus menjauhkan diri dari segala bentuk ketertutupan. Kemudian yang ketiga, pengelolaan pendidikan kiranya mencegah eksklusivisme. Kemudian yang keempat, pengelola pendidikan harus ditangani secara profesional mulai dari tingkat kelembagaan, kecamatan, kabupaten sampai pusat untuk menghindari penyelewengan dari aparat-aparat birokrasi. Kemudian yang kelima yaitu menjunjung tinggi semangat demokratis. Nah, subbab yang berikutnya yaitu tentang civil society dalam bingkai problematika pendidikan nasional. Di Indonesia, civil society itu diartikan sebagai masyarakat madani, yaitu masyarakat yang menjunjung tinggi, mengedepankan nilai-nilai toleransi, demokrasi, dan berkeadaban. Di antara ciri-ciri dari masyarakat madani yaitu adalah partisipasi rakyat, kemudian otonom, tidak bebas nilai, kemudian menjunjung tinggi rasa saling menghargai, menghormati, dan menerima segala bentuk perbedaan, dan terwujudnya dalam badan organisasi yang rapi dan modern dalam upaya menciptakan hubungan yang stabil. Itu ciri-ciri dari masyarakat madani. Nah, menurut Hamalik, ada 3 hal penting dalam mengembangkan kurikulum madrasah yang disisipi oleh nilai-nilai civil society. Di antaranya itu prinsip keseimbangan, prinsip keterpaduan, dan prinsip mutu. Nah, adapun langkah-langkah atau upaya di dalam menciptakan masyarakat madani ini, di antaranya yaitu pemilihan penyusunan tujuan pendidikan, nilai-nilai civil society baik tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek. Kemudian pemilihan proses belajar mengajar nilai civil society dengan metode yang sesuai. Kemudian yang ketiga, pemilihan dan penentuan media dan alat pengajaran yang sesuai dengan civil society. Itu yang bisa saya sampaikan dari materi tentang demokrasi, HAM, dan civil society dalam bingkai problematika pendidikan nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.